Joyce Togilang, pelaku pembunuhan terhadap Maria Tere, 45 tahun, pada Sabtu siang 26 Desember 2020 di Waikeniba, Desa Ilekimok, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, akhirnya tiba di Mapores Lembata Minggu pagi 27 Desember 2020. Joyce dijemput anggota kepolisian Resort Lembata dan anggota TNI di Desa Banitobo, Kecamatan Lebatukan, setelah dilaporkan aparat Desa Banitobo soal keberadaannya di desa tersebut. Berikut penjelasan lengkap Kapolres Lembata AKBP Yoce Martin soal kasus pembunuhan ini. Kejadiannya berawal kemarin, itu ada kejadian penganiayaan berat yang mengakibatkan salah satu korbannya itu meninggal dunia. Sedangkan satu korban lagi ada luka bacok, namun sudah diobati oleh dokter. Jadi setelah kita mendapat laporan ada kejadian tersebut, kita langsung ke TKP. Di sana kita langsung mengecek kondisi korban, yang terutama korban kita selamatkan dulu. Tapi ternyata salah satu korban tidak berhasil diselamatkan, mungkin ya karena pendarahan yang sudah terlalu parah. Sedangkan salah satu korban lagi yaitu anaknya masih bisa diselamatkan. Kemudian setelah kita mengecek kondisi korban, kita langsung menyisir, mencari daripada pelaku ini. Nah, kebetulan pelaku ini larinya ke arah hutan. Kemudian setelah kita cek untuk wilayah sana itu, kalaupun lari balik kembali ke arah kampung itu pasti melalui jalan raya. Makanya kita patroli terus sampai malam kemarin di sekitar jalan dan memang belum berhasil ditemukan untuk tersangka. Namun beberapa desa sekitar sudah kita informasikan, termasuk dari Babin Kamtipmas, Babinsa kita minta informasi. Untuk foto daripada tersangka juga sudah kita sebar. Jadi apabila menemukan tersangka ini untuk segera diamankan. Terus bagaimana tadi pengamanannya, penangkapan dia menyerahkan diri? Nah, kemudian tadi pagi sekitar jam 9, setengah 10 ya. Sekitar jam 10-an, setengah 10 kita dapat informasi dari desa Banitobo bahwa tersangka yang kita cari semalam itu ada datang menyerahkan diri ke Desa Banitobo. Nah, setelah mendapat informasi itu kita segera perintahkan anggota untuk melakukan penjemputan di Desa Banitobo tersebut. Dan sekarang sudah dibawa ke Polres untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Pak Kapolres, dari cerita bersama dengan pelaku, kira-kira motifnya apa? Sementara ini kalau menurut keterangan dari pelaku, sebenarnya pelaku ini kan asalnya dari luar Lembata, yaitu dari daerah Sulawesi. Kemungkinan itu yang bersangkutan juga tidak bisa menjelaskan Sulawesi mana, cuman kalau mendengar dari keterangan tadi mungkin di sekitar Bitung, berarti itu Sulawesi Utara. Dia lahirnya di sana, kemudian tapi besarnya di daerah Toli-Toli. Nah, jadi awal kenalnya dengan korban ini adalah lewat telepon. Jadi sewaktu tersangka ini masih berada di Sulawesi sana, kenal lewat telepon, kemudian sering berkomunikasi, sering curhat lah kayak gitu kan. Jadi berkomunikasi sehingga tersangka berangkat ke Lembata untuk menjalin hubungan yang serius dengan korban ini. Sampai di Lembata juga sempat menginap sebentar di kota sini, namun sama keluarga tersangka, keluarga korban itu dijemput ke Atadei, ke rumah korban untuk tinggal di sana. Ya kan, sesuai dengan keterangan dari sekretaris desa juga kemarin bahwa yang bersangkutan ini baru lapor dirinya sekitar 6 bulan yang lalu, baru lapor diri di Desa Ilekimok. Nah, berawal dari sanalah, menurut keterangan dari tersangka ini, sebenarnya mereka sudah sering ribut, tapi baik kembali, namanya hubungan calon. Ya. Karena belum sahkan calon suami istri, sering ribut namun balik kembali. Inti permasalahannya adalah masalah cemburu. Jadi tersangka ini mungkin memiliki rasa kecemburuan yang sangat besar, sehingga setiap hari rasa cemburu itu dipendam dan jatuh hari kemarin itu mungkin sudah memuncak sehingga terjadi kejadian tersebut.
Ya, cemburu ini juga di latar belakangin ya sebelum dari mereka bertemu pada saat perkenalan di telepon itu kan sudah saling curhat. Istri dari korban ini juga pernah mengatakan mungkin pernah berhubungan dengan lelaki lain, termasuk tersangka juga ya dia tidak mengatakan orang baik-baik, juga pernah istilahnya berhubungan juga dengan banyak perempuan. Nah, akhirnya mereka sama-sama menerima sehingga tersangka ini datanglah ke Lembata ini untuk menjalin hubungan yang serius. Namun mungkin dirasa oleh tersangka ini bahwa korban ini masih belum serius atau mungkin masih ada bermain-main dengan orang lain menurut keterangan daripada tersangka. Namun juga tidak bisa dibuktikan. Jadi itu hanya perasaan daripada tersangka ini yang memiliki rasa cemburu yang sangat besar dan memuncak kemarin. Jadi kemarin pada saat mereka ke kebun, korban ini yang meninggal ini sempat minta diambilkan air minum pada saat tersangka ini baru pulang dari atas. Nah, namun tersangka menolak dengan alasan kamu juga bisa ambil itu air sendiri, kamu punya kaki bisa ambil sendiri. Nah, namun pada saat ngomong seperti itulah rasa cemburu tadi muncul lagi sehingga hilaf dan terjadilah kejadian penganiayaan tersebut. Apa Kapolres atas kejadian ini, apa pesan Pak Kapolres untuk masyarakat Lembata? Ya, untuk masyarakat Lembata pesan saya yang pertama seperti yang pernah saya sampaikan kemarin terhadap warga di luar dari Lembata yang datang ke Lembata ini, kalau bisa perangkat desa, terutama perangkat desa, kelurahan, RT, RW itu mendatakan betul siapa yang datang warga luar di wilayah kita ini. Kalau bisa diaktifkan seperti dulu, namanya tamu 1 kali 24 jam itu harus wajib lapor paling tidak ke RT, sehingga diketahui dengan persis identitas daripada pendatang itu. Terus yang kedua, bila ada permasalahan ataupun ada kejadian yang harusnya diselesaikan secara baik-baik, tidak boleh langsung main hakim sendiri atau langsung melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya dapat merugikan diri sendiri. Akan jerat dengan pasal pembunuhan, akan disubsidiarkan dengan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Itu ancaman hukuman berapa tahun? Ancaman hukumannya di atas 7 tahun.